Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wafiq lana wahdina ilal haqqi wa ila siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'da. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyak warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa rusuh tawbatan nasu wa salahal jasadi wa ruh bismillahirrahmanirrahim ulama'il amilin tafsirin muhaddisin wa muallifi hadzal kitab wa masyayikhina khususan Kiai Haji Muhammad Muhajir Ansar Ad-Dari wa abaina biniyati anna Allah yanfa'una bi'ulumihim wa bi asrarihim wa barakatihim wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidina lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain wasani min haisul ilmu wa dhalika li dhannihim annahu la ilma illa bizalika wa annahu al-musilu al-munji wa innama al-musilu al-munji hubbullahi ta'ala wa la yatasawwaru hubbullahi ta'ala illa bima'rifatihi wa ma'rifatuhu salasun ma'rifatuz zati wa ma'rifatus sifati wa ma'rifatul af'ali. Wasani, dan yang kedua dari magrurnya ulama adalah min haisul ilmu, ditinjau dari segi ilmu. Wazalika, demikian itu dia magrur, dia tertipu li dhannihim, karena mempunyai prasangka annahu la ilma illa bizalik, bahwasanya tidak ada ilmu kecuali seperti demikian. Wa annahul musilul munji, dan dia beralasan bahwasanya ilmu itu bisa menyampaikan, wasil, bisa wasil ya, menyampaikan. Ada salik, ada wasil ya, udah sampai sama Allah. Al-munji, yang bisa menyelamatkan, ilmunya udah sampai kepada wasil. Jadi ada salikin, ada wasilin ya. Wa innamal musilul munji, hanya saja yang bisa menyampaikan, yang munji, yang menyelamatkan adalah hubbullahi ta'ala, cinta kepada Allah ta'ala. Jadi masih ada ilmu yang dia belum bisa sampai kecuali cinta kepada Allah Ta'ala. Wa la yatasawwaru hubbullahi ta'ala illa bima'rifatihi, tidak bisa sampai kepada Allah Ta'ala, cinta kepada Allah Ta'ala tidak tergambar. Wa la yatasawwaru, tidak tergambar cinta kepada Allah Ta'ala illa bima'rifatihi, kecuali dengan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Wa ma'rifatuhu salasun, dan mengenal atau ma'rifah kepada Allah ada 3. Ma'rifatul zat, mengenal zatnya. Ma'rifatul sifat, mengenal sifatnya. Ma'rifatul af'al, mengenal af'al Allah. Mengenal Allah tentang zatnya, tentang sifatnya dan af'alnya. Wa haula'i mislu man iqtasara ala bai'iz zadi fi tariqil haji wa lam ya'lamu anna al-fiqha huwa al-fiqhu anillah. Mereka umpama orang yang mengiktisor, mesingkat atas membeli bekal ya, fi tariqil haji, di dalam perjalanan haji, tapi walam ya'lamu, mereka belum tahu annal fiqha wal fiqhu anillah, bahwasanya fikih, pemahaman, yaitulah fiqhu, pemahaman tentang Allah. Wa ma'rifatu sifatihi al-mukhawwifati waz-zajirati. Yang dimaksud dengan fikih juga adalah mengenal sifat-sifatnya Allah, al-mukhawwifati, yang menakutkan atau memberikan rasa takut ya, waz-zajirah, dan sifat-sifat yang memberikan ancaman ya. Liyastas'iral qalbu al-khawf, agar merasa hati itu akan rasa takut ya. Wa yulazimat taqwa, liyastas'ira wa yulazimat taqwa, dan melazimkan bertakwa. Kama qala ta'ala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun ya. Maka cobalah pergi dari setiap golongan dari mereka ya, untuk tafakuh fiddin ya. Jadi ada perintah dalam firman Allah, liyatafaqahu fiddin, tafakuh fiddin, yaitu ta'lim ya, talabul ilm ya. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, hendaklah memberikan peringatan kepada kaum mereka itu bila mana mereka kembali. Ngajar ya, ya tafaqahu fiddin ya, tafaqahu fiddin. Terus tugas selanjutnya waliyunziru qaumahum, itu ngajar ya. Jadi istifadah kemudian ibadah ya. Wa min haula'i man iktasara min ilmil fiqhi ala al-khilafiyati wa lam yuhimmahu illa ta'allumu tariqil mujadalati wal ilzami wa ibhamil khasmi wa dab'il haqqi li ajlil ghalabati wal mubahati. Dan tidak ia mementingkannya, tidak ada himmahnya kecuali keinginannya, kecuali ta'allumu tariqil mujadalah, mempelajari jalan bermujadalah, berdialog ya, berdebat, wal ilzam, dan ilzam. Apa itu ilzam? Wa ibhamil khasmi ya, artinya jawaban membuat orang tidak berkutik gitu.
mematikan lawan, ya, bikin membuat orang yang jawaban yang bisa membuat orang tidak kalah, ya, orang kalah, mengalahkan lawan, ya. Wadapil haqi, ya, tujuannya adalah, keinginan adalah menolak kebenaran, ya. Ada mujadalah linasril haq, ada mujadalah linasril batil, ya. Allah Ta'ala berfirman, man hajjal baita aw i'tamara, al-hajju asyhurum faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala jidala, ya, fil hajj. Kalau mujadalah linasril haq boleh, tapi kalau mujadalah linasril batil enggak boleh. Dalam arti wadamil haq, ya, menolak kebenaran. Tujuannya li ajril ghalabati wal mubahati, dia berdialog itu tujuannya adalah untuk memenang, ghalabah, ngalahin orang, ya. Cari menang, ya. Mubahat tujuannya supaya bangga, berbangga-bangga. Bahwa tulul laili wan nahari fit tabtishi fi mana munaqadati arbabil mazahibi wa tafaqqudi li'uyubil aqrani. Maka sepanjang malam dan siang dia itu sibuknya di dalam tabtish, mengoreksi, ya, ya, di dalam membatalkan orang-orang yang mempunyai mazahib, arbabil mazahib. Jadi arbabil mazahib dibikin, dia membikin munaqadat, ya. Naqad itu apa? Membatalkan omongan-omongan arbabul mazahib. Wa tafaqqudi li'uyubil aqran, siang malam itu pikirannya bagaimana untuk mengoreksi keaiban teman, ya, teman, ya. Wa haula'i lam yaqsidul ilma, mereka bukan bermaksud ilmu, wa innama qasadu mubahatal aqran, yang mereka maksud adalah berbangga terhadap temannya, bahwa dia bisa ngalahin bisa ngalahin. Enggak punya dalil, ya. Walau istaghalu bi tasmiyati qalbihim kana khairan lahum min ilmin la yanfa illa fid dunya. Andaikan mereka itu sibuk mempelajari dengan membersihkan hati, ya, adalah lebih baik bagi mereka, ya, daripada jatuhin teman, tujuannya jatuhin akran, ya, dibanding daripada ilmu yang enggak manfaat kecuali di dunia. Manfaatnya apa di dunia? Wa naf'uhu fid dunya at-takabburu, karena punya ilmu itu timbul takabur, jadi manfaatnya cuma takabur, manfaat dunia. Wa zalika yanqalib bil akhirati naron talazza, demikian itu orang yang takabur terbalik di akhirat, tempatnya naron talazza. Wa amma adillatul mazhabi fayastamilu 'alaiha kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil-dalil mazhab maka terkandung di atasnya kitab-kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fikih itu dasarnya Quran sama hadis, ya, misalnya qurudul wudu sitatun, ya, ada Qurannya, hadisnya. Fama aqbaha ghurura haula'i, maka alangkah jeleknya tertipunya mereka yang punya ilmu, begitu, ya. Ya, ini lanjutan daripada yang kita baca, ya. Kalau ada wasani tentu ada yang pertama. Jadi gururul ulama, tertipunya ulama, satu min haisul amal,
Kemarin tuh ini wasani aja. Yang satu apa itu gurunya? Min haisul amal. Kita suruh belajar, ngaji, udah punya ilmu suruh ngamalin. Ini udah diamalin masih salah aja. Salahnya di mana? Ya. Tertipunya di mana? Orang udah ngamalin masih salah. Ya. Ya. Tertipunya di mana? Yang pertama, tertipunya min haisul amal, udah ngamalin tapi masih salah. Dari mana salahnya ya? Ya. Salahnya salahnya adalah karena mereka itu hubul mal dan hubul jah. Karena tujuannya adalah pujian dari makhluk. Tujuannya adalah majrur muta'alliqun bil fulus, ya. Ya. Karena ngerti ilmu tentang dia menjadi qadhi, menjadi mufti, ini halal, ini haram. Ya. Itu komisi fatwa. Komisi apa? Fatwa, ya. Apa hukumnya enzim babi itu yang buat suntik orang pergi haji, ya, itu kan diserahin sama komisi bahsul masail, ya, atau MUI, ya. Udah ngamalin masih apa? Masih salah. Salahnya lembaga mana? Ya itu tadi. Imam Al-Ghazali dalam Ihya'nya, fasadur ra'iyah bi fasadil muluk. Rusaknya rakyat karena rusaknya raja-raja. Fasadur ra'iyah bi fasadil muluk. Rusaknya rakyat karena rusaknya raja-raja. Karena raja yang punya kebijakan. Raja yang punya kebijakan. An-nas ala dini malikihim. Manusia ini bagaimana agama raja. Dia mau apain ini negaranya. Dia mau apain bawahannya, ya. Fasadur ra'iyah bi fasadil muluk. Dia punya kebijakan. Wa fasadul muluk bi fasadil ulama, gitu. Jangan nyalain raja aja, jangan nyalain penguasa aja. Rusaknya raja-raja, wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Rusaknya raja-raja karena ulamanya juga rusak, gitu. Wa fasadul ulama bistilai hubbil mal wal jah. Rusaknya ulama karena dikuasai oleh cinta harta, itu jar majrur muta'alliq. Wal jah, cinta dengan pangkat. Nah, bisa nggak kita nih ya, kalau ada di pemerintahan bisa amar ma'ruf nahi munkar nggak gitu? Duduknya kayak udah amar ma'ruf. Duduknya sama pemerintah udah amar ma'ruf. Udah sama Kiai Ma'ruf Amin, ya. Maksudnya ente begitu kan? Ya, nyerempet itu. Udah sama Ma'ruf gitu, ya. Udah amar ma'ruf. Tinggal nanti bab amar ma'ruf nahi munkar itu ya melarang kemunkaran ya dengan ma'ruf, ya dengan baik, gimana gitu. Memerintah kebaikan dengan cara baik, melarang kejahatan dengan cara baik juga. Ya itu nanti itu isinya seperti itu. Jadi orang udah ngamalin masih salah juga. Lempengan mana salahnya tadi? Hubul mal wal jah. Ya, kalau udah hubul mal wal jah juga seperti yang lainnya, ta'zimul khalqi lahum, udah diumpamain sama orang, udah dibesarkan, ya dihormati, wa ikramhum, ya. Udah jadi qadhiyan, udah jadi muftian, tapi juga yat'anu kulla wahidin minhum bisabi. Jadi menjatuhin
mencela temennya. Begitu temennya ada, kok diem aja. Fa iza jama'u zalat ta'nu. Ya. Kalau udah ngumpul tapi kagak nyela. Begitu berpisah saling menjatuhkan. Ya. Itu walaupun sudah mengamalkan tetapi masih magerur. Dalam hadis riwayat Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awlan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushida ya fa'ata bihi fa'arabahu ni'matahu fa'arabaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta istashhadtu qala kazabta walakinnaka qatalta li ayyuqala huwa jari. Nah, faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya dengar Rasulullah bersabda, yang paling utama manusia dihukum di hari kiamat, maksudnya diselesaikan gitu ya, yuqdo aula inna aulan nas ya, paling utama manusia. Kalau di yang lain hadis kan awwalu ma yuhasabu apa? Awwalu ma yuhasabul abdu apa? Salat ini. Nanti ada lagi awwalu ma yuqda yaumal qiyamah fid dima. Nah, ini hadis nampaknya bertentangan tarud, tetapi sebetulnya tidak, karena awal yang paling diperiksa di hari kiamat itu salat, itu tentang hak Allah. Kalau hak manusia awwalu ma yuqda yaumal qiyamah itu fiddima. Dia terlibat pembunuhan tanpa hak enggak gitu. Itu. Jadi dipisah, itu urusan sama manusia, ditanya tentang apa dia terlibat pembunuhan tanpa hak apa enggak. Nah, terus di sini di riwayat Muslim inna aulan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun istashhada apa ustushida. Jadi laki-laki yang mati syahid ditanya. Ya. Ini kerjaan ente? Oh iya, kerjaan saya. Kerjaan ente ngapain di dunia? Perang. Qataltu fika, perang. Sehingga saya mati syahid, kerjaan saya perang. Kata Allah, kazabta, bohong. Walakinnaka qulta qatalta li ayyuqala huwa jari. Ente perang supaya dikata orang berani. Supaya dikata apa? Orang berani. Kalau saya perang nyoh. Namanya diabadikan gitu ya. Supaya dikata orang berani. Kemudian faqad qila, udah orang bilang ente orang berani. Maka itu balasnya. Udah bilang, summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya diungsebin kemana kan neraka. Nauzubillah min dzalik. Udah mati syahid masih disalahin juga. Iya, kenapa? Di mana salahnya tadi? Liyuqala huwa jari. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu al-Qur'an. Yang kedua, muallim. Ngapain kerjanya? Saya singkat ya. Ketika nanti ngapain di dunia? Ngajar. Ngajar ya. Ente iya. Kazabta, bohong. Ente ngajar Quran supaya dikata alim. Ngajar supaya dikata alim. Ada di benak hati supaya dikata, wah, pembahasannya dalam. Jelas ya. Itu karena tujuannya semua itu ya, nanti kata Allah udah dibalas ya, orang udah puji ente orang alim. Wa qara'tal Qur'an, ente kerjaan siapa? Qori. Saya mau alimul Qur'an. La.
ente supaya dikata qori. Ente ngajar supaya dikata qori. Baca Quran supaya dikata qori. Akhirnya kedua-duanya itu ulqiya finnar. Ya, ulqiya finnar. Udah ngajar masih salah juga ya. Udah ngajar gue masih salah juga ya. Hah? Dulu, ntar belakangan. Ini kita lagi ngomongin, ini orang udah ngajar ya, udah muallim Quran, udah qori. Ya, warajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya orang dikasih keluasan harta. Ditanya sama Allah, kerja ente apa di dunia? Infak fisabilillah yang Allah cinta. Saya infakkan. Bohong. Ente mah supaya dikata jawad. Likola jawad. Supaya dikata orang murah. Oh, dermawan. Terkenal supaya kata dermawan. Di sana naro amal gitu. Supaya kata dermawan. Bangun masjid mulu ya. Hah? Yang bangun masjid mulu. Kan bagus tuh ya. Bagus. Nggak tahu mah boleh duit dari mana itu. Ya. Ini belum lagi duitnya haram. Ini duitnya halal aja supaya dikata jawad, supaya dikata jawadun, supaya dikata faqila lahu summa umira fasuhiba ala wajhi hatta ulika finnar. Masuk neraka kamu. Jadi qori masuk neraka. Jadi guru masuk neraka. Jadi dermawan masuk neraka, ya. Ya. Kemudian apa lagi? Mati syahid masuk neraka. Yang mana yang masuk surga itu? Oke, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Surga itu hudal lil muttaqin. Jadi umiddat lil muttaqin. Surga itu ya orang yang takwa, orang yang takut kepada Tuhan. Tapi jawadan belum termasuk takwa ya gitu ya. Kalau lihat begitu jawadan belum apa? Ya takwa itu kan imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, ya. Melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Jadi berarti dia belum melaksanakan ikhlas. Belum melaksanakan apa? Ikhlas. Semua manusia annasu kulluhum halka, manusia semua binasa illal alimun, kecuali punya ilmu. Wal alimun kulluhum halka, orang punya ilmu binasa illal amilun, kecuali ngamalin ilmunya. Wal amilun kulluhum halka, orang yang amalin ilmunya binasa juga illal mukhlisun, kecuali kalau dia ikhlas. Wal mukhlisun ala khotorin azim, orang ikhlas juga masih ngeri, takut meleset ujungnya. Sekarang kita bisa ikhlas, besok awal-awalnya sih rada-rada lempeng sononya. Tuh, orang kalau baru diangkat tuh amanahnya masih bagus kerjanya, lama-lama pinter banget nyeleweng udah. Kan begitu ya. Itulah dalam hadis dikisahkan begitu, al amanah kan nifit. Amanah itu seperti melentingnya di kulit kita ini kebakar. Begitu kebakar kan gendut tuh, melembung. Lama-lama kempes. Amanat juga yang kita emban tuh begitu. Wal mukhlisun ala khotorin azim, orang ikhlas itu masih ngeri, khotor ala khotor, takut ada bahaya di akhirnya. Makanya hadis innamal a'mal bil khawatim, amal itu bagaimana ujungnya tadi itu. Jadi orang ikhlas bisa jadi tidak selamat nggak? Orang yang ikhlas masih bisa digoda nggak orang ikhlas?
Orang ikhlas masih bisa digoda nggak? Keikhlasannya bisa. Orang yang mukhlis masih bisa tergoda nggak? Bisa. Yang nggak digoda siapa itu? Orang yang mukhlasin. Orang yang mukhlasin. Fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata setan ya dalam Al-Quran kisahnya. Fabi izzatika, dengan kemuliaan engkau ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, saya sesetin orang semua. Yang kagak illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang mukhlas, yang udah dapet titel mukhlas. Mudah-mudahan kita kemukhlas. Amin. Nggak tahu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu yang susah digoda, bahkan nggak bisa. Udah dinyatakan sama setan tadi itu. Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Ini satu tadi itu. Ahaduha. Pertama, yaitulah gurur min haisul amal. Udah ngamalin masih apa? Masih sesat. Yang kedua, gurur min haisul ilmu. Nah, ini magrur ditinjau dari segi ilmu. Demikian itu li zannihim annahu la ilma illa bizalik. Dia punya persangkaan udah kalau sampai sama Allah, ilmu yang dia miliki itu udah cukup buat sampai ke Allah. Li zannihim annahu la ilma illa bizalika. Enggak ada lagi ilmu selain itu. Wa annahul musil al munji, ilmu yang dia miliki dia bilang apa? Udah bisa sampai ke Allah dan menyelamatkan. Padahal innamal musilul munji hubbullah. Yang bisa sampai, yang bisa selamat kalau ilmu sudah sampai kepada cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah tidak bisa tergambar kecuali dia kenal sama Allah. Nah, tak kenal maka tak cinta gitu ya. Di dalam kitab ya pepatah ya maqalah, man lam yazuq lam ya'rif wa man lam ya'rif lam yuhib. Kita lihat aja di bab mahabbah itu di Ihya ada ucapan itu, insya Allah ada banyak itu kata-kata hubbul al-hubbu yu'mi wa yusim, itu juga di sana itu. Cinta itu buta ya, tuli ya. Terus man lam yazuq lam ya'rif, siapa yang nggak ngerasain nggak kenal. Ini umum dulu ya, siapa yang ngerasain nggak kenal. Contohnya apa ya? Kalau belum ngerasain nggak kenal. Kawin enak nggak kawin? Enak banget. Hah? Enak banget. Kalau yang belum ngerasain masih belum, tapi ya masih baru bisa menghayal ya. Man lam yazuk lam ya'rif, siapa yang nggak ngerasain nggak kenal. Ya bukan itu aja, misalnya kita kalau belum pernah bergaul kepada seseorang nggak kenal kan, karena belum ngerasain ditipu sama dia. Iya, belum ngerasain ditipu, jadi kita percaya aja. Man lam yazuk lam ya'rif. Atau sebaliknya, wah dia orang jujur itu ya, kita kenal dia baru kita orang jujur setelah kita rasakan ya. Udah, itu umum ya. Wa man lam ya'rif lam yuhib. Kalau nggak kenal nggak cinta. Ini yang positif ya. Nggak kenal nggak cinta. Wa man lam ya'rif lam yuhib. Siapa yang nggak kenal nggak cinta.
Jadi ta'aruf, penting ta'aruf. Kalau mau cinta sama Allah mesti kenal dulu, kenal sama Allah. Kenal sama Allah gitu. Jadi wala yatasawwaru hubbullah ta'ala illa bima'rifati. Enggak bisa tergambar cinta kepada Allah Ta'ala kecuali dengan ma'rifah kepada Allah. Jadi ma'rifah menimbulkan cinta. Kalau nggak ada ma'rifah nggak bisa datang cinta. Wala yatasawwaru hubbullahi ta'ala ilman batin. Dan Imam Ghazali berkata, la tasihhul ibadah. Terusannya apa? La tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Enggak sah ibadah, salat, puasa, haji, enggak sah ibadah kecuali setelah kenal kepada yang disembah, yaitu Allah. Ya. Enggak sah ya. Satu, ma'rifatuz zat. Satu ma'rifatuz zat. Mengenal zat Allah. Mengenal zat Allah. Ini kan kita disuruh mikirin makhluk Allah, bukan mikirin tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zatillah. Berpikirlah tentang makhluk Allah, jangan mikirin Allah, jangan mikirin zat Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Itu ayat tentang perintah zikir dan pikir. Zikir dan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Ayat itu turun kepada Nabi di waktu malam. Nabi nangis. Diketahui oleh Sayyidina Bilal. Bilal muazan kan ya? Muazin Rasulullah Bilal diantaranya. Kata Sayyidina Bilal, ma abkaka ya Rasulullah, apa yang buat engkau menangis ya Rasulullah? Kata Rasulullah, barusan turun ayat, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Sampai akhirnya dia bilang wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar. Celaka bagi yang baca ayat ini kagak mikirin. Baca doang. Itu di usul tafsir kan ada ya. Itu ayat yang ayatul laili, ayatul nahari ya. Itu ada. Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar. Celaka baca Quran tapi enggak mau mikirin. Apala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Dalam makna ayat itu bahwa menjadi mufassir itu adalah fardu kifayah. Mufassir jarang, kalau yang baca tafsir banyak. Harus ada yang atau harus ada yang bisa tafsir lah di antara beberapa kelompok itu, di kelompok-kelompok masing-masing mesti ada yang bisa tafsir untuk menjelaskan. Jadi bukan semua orang harus bisa menafsirkan Quran. Kalau ayat itu kan ya, itu perintah
tafakkur ya. Jadi zikir dan pikir. Jadi kalau hobinya cuma zikiran aja, ngaji nggak tapi mau ya. Gimana tuh? Zikir dan pikir itu ayat. Wa yatafakkaruna fi khalqis. Zikir dan pikir. Zikir dan pikir. Ada orang yang hobinya apa? Zikiran aja gitu ya. Sama ngaji? Enggak. Ada yang gitu? Di mana? Hah? Iya. Iya. Kalau zikir kan nggak tapi mikir ya. Kalau ngaji mikir gitu. Ini kemana maunya ini? Mananya apa? Maksudnya mikir gitu ya. Kalau zikir enggak. Ya. Kalaupun dia mikir itu udah dibarengi dengan karena dia ngerti apa yang dizikiri itu otomatis ya. Lidah, hati juga berzikir ya. Zikir dan pikir ya. Kalau zikiran aja, hanya pikir enggak. Ada yang sukanya cuman selfie doang, selfie. Foto sama kiai, ngaji kagak. Ada nggak yang begitu? Banyak ya, banyak ya. Selfie-mu selfie. Ada kiai dari mana aja udah selfie, selfie. Supaya dikata dekat sama kiai itu kali. Ini bukan suuzon, bukan ya, itu bukan. Nggak ada salahnya sebetulnya orang demen sama kiai nggak apa-apa, tapi itu kagak asli ya. Ada yang asli, ada yang bukan. Itu masih salah juga sih ya? Hah? Masih salah juga. Udah foto sama kiai masih salah juga lagi. Karena salahnya tadi di tujuannya. Dia bisa aja buat jembatan buat naik. Naik apa? Karena nyilat cerdas. Iya. Dia mah itu dekat sama kiai udah angkat aja, angkat. Jabatannya angkat aja. Dia mau dekat sama kiai. Salam mulu. Ya bahayaan lagi. Udah ngaji aja masih salah, apalagi nggak ngaji. Udah ngaji aja masih apa? Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba. Kan kita suruh tazkiyah ini. Suruh apa? Tazkiyatun nafas. Jadi terutama saya baca ini kan seolah-olah ditegur sama kitab kita ya. Yang benar. Kalau cinta kiai, DM-nya juga DM kiai. Hah? DM-nya DM kiai juga. Itulah juga gitu DM. Bener DM aja gitu ya. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Zikir dan pikir. Wa yatafakkarun. Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar. Celaka yang baca ayat ini ya, kagak mikir. Bang, ayat itu ada yang mendorong kita supaya sedih ya. Ada ayat yang mendorong kita supaya gembira. Gitu. Kalau sedih ya suruh mikir. Makanya itu Nabi kalau baca ayat ya, ini menyentuh, diulang lagi, diulang lagi. Jadi tardidul qiraah itu yang diulang-ulang. Hah? Kalau jadi imam lagunya beda-beda. Jadi imam lagu Qur'annya gitu, beda-beda. Ada bayati, koror ya. Baiti koror, baiti nawa, baiti jawab, jawabul jawab ya. Apa namanya? Lagu hijaz, jiharka, nahawan ya. Itu kalau jadi imam pakai lagu-lagu begitu, ada yang kagak demen. Enggak demen. Lamaan. Satu bukan kelamaannya, kelamaan kalau orang suka ibadah ya, lama juga ikutin aja. Ngaur pikiran, jadi mikirin lagu. Itu mikirin lagu, jadi mikirin lagu itu ketipu juga. Ente mau ke Allah apa
mau belagu. Mikirin tajwid tertipu juga. Ihdinas siratal mustaqim. Qofnya kurang mendok mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi. Jadi aja bukan ke Allah, bukan mikirin itu tajwid. Nah, main mikirin tajwid. Mana mau sampai? Bagaimana mau sampai? Misalnya nih, ini memang ngaji kelas tinggi ini mah, bukan ngaji kelas man lam wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana asimu, bukan itu mah kelas ibtida. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu, belajar ilmu tajwid wajib. Man lam yujawwidil Qur'an asimu, siapa yang enggak baca Quran dengan tajwid dosa. Makanya mustaqim shiratal ladzina ghairil. Karena apa? Tadi dalilnya itu wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'an asim. Ditambah lagi Ibnu Ruslan dalam matan zubannya lau abdalal harfa bi harfin abtola. Kalau diganti-ganti huruf Fatihah di dalam sholat maka batal. Makanya bikin alhamdulillah. Kalau diganti-ganti batal. Kan bikin ini aja tuh ini. Ya. Belum sampai ke awal berarti masih. Belum, masih orang udah sampai kemana-mana masih ngurusin tajwid aja. Baru sampai ke Allah. Belum wasil. Usul, mana hasil ke Allah masih di jalanan aja. Iya. Orang-orang kemana tahu. Ini ya kalau begitu nggak belajar tajwid lah. Ya bukan begitu. Mananya? Ini udah kelasnya kelas apa ini? Udah Syekhul Masaih. Ya. Iya, anak murid ente aja udah jadi guru. Udah Syekhul Masaih jadi. Kan lain lagi ngajinya udah begini nih ngajinya. Udah ngaji bisa salahin juga. Ini dia ini. Nih. Orang mabuk cinta ya. Mabuk cinta. Kita dapat surat. Dapat surat cinta. Kita baca dah tuh. Baca surat cinta. Tulisannya cakep banget. Bahasanya indah. Ini bukannya dia ngingetin pacarnya di sana, tapi dia ngeliatin tulisan cakep amat. Jadi yang dimaksud bukan tulisan, yang ono. Tuh si doi. Dianya itu. Ini artinya ke sono apa artinya ke tulisan? Artinya ke si dia itu yang ngirim surat sama kita yang kita cintai, apakah dia ketulisan aja gitu, demen sama tulisan. Dia demen sama tajwid doang kali itu. Demen sama tajwid aja nggak sampai ke sana. Nggak tahu apa itu ayat maunya kemana. Dari mana tadi ngomongnya? Dari mana? Hah? Ma'rifatuz zat. Nah, ma'rifatuz zat kata la fikrata fir rabb. Wa fil hadis la fikrata fir rabb rawahu Abul Qasim Al-Ansari. Tuhan jangan dipikirin. Jadi mengenal zat maksudnya bagaimana ngenalinnya? Ya kita nggak bisa ngenalin zat. Orang nggak disuruh pikirin sih ya. Ya gimana nggak bisa digambarin. Jadi lemah kita untuk menggambarkan zat, nggak bisa lah kita. Nggak disuruh mikir, kita nggak disuruh mikirin zat. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Ngapain dipikirin? Jadi kita nggak mikirin Allah kayak apa dan bagaimana, itu namanya ma'rifah. Hei, al-ajzu anil idrak. Kita lemah untuk mengenal, itu namanya kenal udah. Kita lemah. Mau bagaimana emang disurupain masa apa aja nggak kenal ya.
Lalu namanya al-ajzu anil idrak. Ya. Nggak ada tandanya menjadi tanda juga dia. Nah, faqdul alama gitu. Huruf itu kan ya faqdul alama. Nggak ada tanda, tidak tanda. Kita nggak bisa menggambarkan Allah, itu namanya kenal zat Allah itu ya. Ma'rifatu. Yang kedua, ma'rifatus sifat. Mengenal sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu apa? Sifat Allah itu yang mana itu? Ya, mengenal sifat Allah aja gitu. Ma'rifatus sifat. Sifat Allah itu Ghaffar, Sattar, ya. Maha pengampun, menutup rahasia dosa kita, aib kita, ini kan gak dibuka semua sama Allah. Ya, itu sifat-sifat Allah. Kalau dia lagi Ghaffar, Sattar. Kalau Al-Muntakim, nyiksa. Salah sedikit aja jadi menjadi sebab masuk neraka. Perbuatan baik sedikit saja bisa masuk surga. Itu karena tajallinya Allah lagi bersifat Ghafur, Apun. Allah minta ampun, Karimun, Tuhibul Afwa, ya. Tapi kalau dia lagi bersifat Zuntiqom, ya. Al-Muntakim, ya. Nah, bisa perempuan masuk neraka gara-gara kucing dikurung, gara-gara dikasih makan, kasih minum, situ aja masuk neraka. Nah, ada bilang itu ada perempuannya kafir, ada bilang itu perempuannya beriman. Ya, kalau bersifat Ghaffar, Sattar, Apun, ya bisa aja itu pelacur masuk surga cuma minumin anjing kausan. Jadi kita nggak tahu redha Tuhan amal ibadah yang mana, kita nggak tahu, dirahasiain. Apa yang bangun malam, apa yang rajin sedekahnya besar apa kecil apa ya, itu dirahasiain oleh Allah karena sampai ittaqin nar walau bisyikki tamroh, ya. Jadi apakah amal ibadah yang kecil apa yang besar apa yang sedang itu rahasia Allah. Jadi maksudnya kita jangan menghina perbuatan baik. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Perbuatan baik yang sedikit sekalipun jangan dihina. Itu bagus ya. Dan kita juga jangan segan katanya. Sifat, mengenal sifat Allah. Ya. Kemudian ma'rifatul af'al, ya af'al Allah. Ini terkandung dalam ayat yang kita sering baca, ya ghafir liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah ampunin yang dia kehendaki dan Allah siksa siapa yang dia kehendaki. Walaupun dia ahli ibadah, dia mau seksa aja. Walaupun dia ahli maksiat, dia mau surga aja. Ya ini yang bisa melahirkan rasa takut kepada Allah, harusnya sifat-sifat yang fa'al lima yurid, ya, melakukan apa saja apa yang dia kehendaki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi kalau Allah masuk surga, orang yang amal baiknya cuma dikit, modalnya cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Modalnya 2 kalimat syahadat doang, yang lain maksiat semua kerjaannya, dimasukin surga oleh Allah dengan rahmatnya. Udkhulul jannata bi rahmati, ya. Itu nggak boleh protes. La yus'alu. Ini misalnya di antara kita ada yang rajinan ibadahnya, ada yang kurang banget. Ngajinya juga ada yang males banget. Surganya bareng sama yang rajin, kita nggak boleh protes. Males banget nunggu aja. Nggak bisa protes, nggak bisa. Contohnya di dunia aja sudah ada itu. Kalau dia ngikutin kiai makan pecak, dia makan pecak juga tuh. Ya, sama aja kan itu. Itu af'al Allah. Jadi kenapa ulama itu dibilang innama yahsallaha min ibadihil ulama? Karena dia yang paling ngerti tentang ma'rifah
kepada Allah tentang sifatnya dan af'alnya yang semaunya. Yahkumu ma yurid, fa'alul lima yurid. Dengan itu hendaknya melahirkan rasa takut. Tuh maksudnya takutnya ulama lebih daripada takut yang bukan ulama. Takutnya apa? Asyadul khauf. Jadi kalau itu namanya cuma kosor, berarti yang lain kagak masuk surga. Kalau namanya ada tuh kosrin, ya mutlak itu, yang lain gak masuk surga. Karena yang masuk surga zalika liman khosya rabbah. Surga itu buat orang yang takut sama Tuhan. Kemudian innama yakhsallaha min ibadihil ulama, yang takut sama Allah ulama. Lah kalau gitu kita kagak masuk surga, orang bukan ulama, nggak ada khosyahnya gitu. Apa begitu mananya? Bukan. Yang dimaksud al ulama al muwahhidun. Yang dimaksud dengan ulama adalah al muwahhidun, orang yang bertauhid ya masuk surga. Orang yang bertauhid, mati bertauhid, masuk surga. Al muradu bil ulama al muwahhidun. Yang belum bertauhid siapa? Ya, di dalam kitab akidah kita baca. Ya, itu dalil-dalil ya. Apakah Allah itu di atas, di bawah, di depan, di belakang? Ada nggak yang orang zikiran masih menganggap Tuhan ada di dalam hatinya, Tuhan di depannya? Ada kan yang masih menghayal begitu? Dia zikir, kata Tuhan ada di mana? Di hatinya. Itu tergolong yang belum makrifat kepada Allah, karena masih mensifatkan Allah itu mempunyai tempat. Allah ada di dadah dia. Itu tidak ubahnya dengan akidatun Nasoro. Akidah Nasoro ini apa? Tuhan menyatu di jasad Isa. Tuhan menyatu di jasad Isa. Tak ubahnya orang yang mengatakan bahwa Tuhan ada di ada. Kalau hati kita ingat Tuhan, iya. Tapi kalau Tuhan ada di dada nggak bisa. Tuhan ada di depan, bisa. Itu kita sudah baca Aqidatut Tahawiyah. La fawqu wala tahtu wala yaminu wala shimal wala amam wala khalf. Jadi maha suci dari jihad. Ya, maha suci Allah dari jihad, dari tempat. Ya. Jadi belum ma'rifah tuh ya. Allah menjelma, ya belum ya. Jadi kata Imam Syafi'i al-mujassim kafir. Kalau Imam Syafi'i al-mujassim kafir. Allah menjelma ya berbentuk. Nah. Dikit lagi ya. Masal wa ulai, mereka itu masalu manik tasara ala bai'izan, yang mensingkat perumpamaan yang mensingkat atas membeli bekal fi tariqil haj, di dalam jalan haji. Orang kalau haji itu beli bekal kan, bawa bekal enggak? Apa pulus, apa real, apa dolar ya, itu zad. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Ini kan ayat orang Yaman pergi haji, kagak bawa bekal, ngandelin, ntar sono minta-minta aja maksudnya. Ngandel, minta-minta aja sama. Orang haji memang gampang, minta duitnya gitu. Surga. Turun ayat ini kan ya, bawa dong pergi haji bawa bekal dong. Kalaupun nanti ada orang yang tawakalnya di luar biasa, lain lagi tuh. Pergi sama Allah sih pakai apa namanya, takut amat ya, berangkat aja. Itu bukan kelas, nggak kelas ya mah. Nggak kelas. Kalau udah kelasnya ya berani. Jangan bawa bekal, nggak bawa apa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Ini orang mau pergi haji biasanya ngurusin koper aja, koper. Muatin apa ya? Baginya tuh mau beliin apa?
Itu manasiknya nggak diurusin. Agak, udah tahu udah berangkat. Iya, mobil sampai penuh koper itu bang. Ntar ini dari perginya sampai pulangnya sih udah pulang sih mending ini mau perginya. Kuat ya, padahal itu nggak cukup bekal merupakan makanan minuman, tapi fa inna khairaz zadid taqwa. Dia nggak sampai ke situ. Iktasoro ala bai'iz zad. Mau apa ini ya? Perginya itu maksudnya ya. Itu diurusin. Walam ya'lamu annal fikha huwal fikhu anillah. Dia nggak tahu bahwa fikih itu yang dimaksud fikih tentang Allah ma'rifat sifatihi, mengenal sifatnya, al-mukhawwifati yang menakutkan, wazajirati dan yang mengancam. Ini amalan yang dikata bid'ah aja ya sama orang sebelah. Sama orang sebelah sono. Orang kalau pergi haji kan itu diapain? Dibacain ya. Dibacain apaan tuh? Fatihah, dibacain kulhu, falaq, bin nas. Ya. Itu kan supaya tauhid juga itu, kulhu, bin nas, falaq itu supaya enggak setan itu ya, enggak terlalu ngikutin terus ya. Terus baca lagi ayat kursi ya itu. Baca lagi innallazi farada alaikal qur'an ala radduka ila ma'ad. Itu maksudnya apa tuh? Supaya bisa pergi, bisa pulang. Disuruh madep ke rumah ada ya orang. Suruh madep ke rumah. Tadi mas sono. Suruh mari. Innallazi farada alaikal qur'an ala radduka ila ma'ad. Kalau yang bacain nangis ya dia ikut nangis berarti. Innallazi farada alaikal qur'an ala radduka ila ma'ad. Madep mari tuh. Madep ke rumah supaya bisa pergi bisa pulang. Itu siapa yang nyusun itu? Kan kerjaan ulama ya. Ini itu di manasik Habibur Usman ada aturan-aturan ngeluarin orang haji. Kemudian azan-azannya ada qomatnya. Itu sirnya adalah ya kalau kita cari sirnya itu yang menakutkan. Jadi as-safar ilal haji yuwazi amra safar ilal akhirah. As-safar ilal haji yuwazi amra safar ilal akhirah. Musafir ke haji itu menyamai musafir ke akhirat. Gambarannya dari rumah itu udah diazan qomatin, artinya itu yang udah masuk. Udah masuk apa ya udah siap. Ke akhirat tuh kalau orang mati kan diazanin di mati. Ya. Terus kalau kurung batang apaan itu? Ya. Kurung batang, mobil itu kurung batang, pesawat itu kurung batang, misalnya begitu. Pesawat itu kurung batang. Ya terus ada pemeriksaan, ya hisab ya. Ada pemeriksaan, ada malaikat, mungkin nakir, pemeriksaan. Orang pergi haji kan ada pemeriksaan ya. Ada ngiter Pak. Apa itu maksudnya? Itu sama juga pembantu punya salah sama tuannya, megang dengkulnya begitu, maafin, piring pecah, misal, atau iya, ya makanya itu orang di suturul Ka'bah, di kelambu Ka'bah kan begini pada begitu. Itu ngapa sih begitu tuh? Maksudnya apa? Nah, itu bayangkan lagi punya dosa sama Allah bisa minta diampunin gitu. Oh, padang Arafah ya, itu kan gambaran alam akhirat nanti di padang mahsyar. Itu pada ke situ enggak pikirannya orang yang haji. Ya, kalau ke situ ini kan fikih namanya. Fikih tentang Allah, bukan fikih tentang ini wajib, ini fardu, ini sunnah, bukan itu doang. Liyastas'irul qalb, supaya merasa itu hati ada rasa takut. Supaya hati ada rasa takut. Wa yulazimut taqwa, melazimkan takwa.
melazimkan takwa. Ittaqillah haitsuma kunta, melazimkan takwa. Jadi takwanya bukan lagi haji aja, udah pulang juga takwa juga. Berarti kan melazimkan takwa. Kalau biduan pergi haji kita tanya, ntar pulang bagaimana? Biasa. Di sono pakai kacamata hitam, pakai baju putih, waduh. Pulang juga. Ya, kalau ditanya pulang bagaimana Tan? Ya biasa. Jual aurat lagi kan ya. Nah ini mana taubat itu syaratnya kan mencabut maksiat, nyesel, cita-cita tidak mengulang. Masih di sono udah mau ngulang. Itu taubatnya sah apa enggak itu? Ya tanda-tandanya sah ya. Ya hakikatnya itu urusan Allah ya. Cuma itu punya tanda-tandanya. Kita membaca tanda-tandanya begitu ya. Jadi liyastasal qalb al-khawf wa yulazimut taqwa, supaya melazimkan takwa ya ittaqillah haitsuma kunta. Setelah pulangnya itu kan haji sebenarnya latihan. Prakteknya entar di rumah. Yang biasanya pelit juga di sono mah duit diambur-amburin aja ya. Bukan diamburin, artinya keluarnya gampang. Ibadah rada gampang ya. Nah, udah pulangnya bagaimana? Ya nggak kayak di sana juga nggak apa-apa, jangan balik lagi nilai 60 pergi haji sono 80 balik lagi 60 lagi. In kana al-hajj mu'amalatuhu ma Allah ma ibadihi ahsan mimma kana qablah, itu namanya makbul. In kana al-hajj mu'amalatuhu ma Allah ma ibadihi ahsan mimma kana qablah. Sebelum haji kita punya nilai 60, udah pergi haji kan naik tuh 70, 80. Balik lagi malah kurang 60. Mau pergi haji ke masjid mulu, udah pulang haji kagak. Belum haji ikut ngaji mulu, ngaji ya. Udah haji berhenti. Ya bukan orang sini. Saya. Kalau yang pada pergi haji itu pada ngaji, pada sembahyang di masjid ya makmur lah itu. Iya. Ya Allah. Kalau kata kayak Pak, emang masa kucing ya, makanya kucing juga ya. Omongan tandas banget itu. Nah, ya korupsi mau ditangkap ya pergi umroh ya. Ya balik begitu juga, emang hindar doang sih. Illa man asmahullah, kecuali emang dia maaf, diampuni, dijaga oleh Allah ya. Dalilnya falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Ya terusannya lihat tafaqahu fiddin. Jadi tafaqahu fiddin ini bukan sekedar mengerti halal haram aja. Ya. Faqih. Ini contohnya satu terakhir ya. Pandangan faqih ya. Fal faqih yanzuru ila ma yuqta'u bihi mutalabatus sultan hatta innahu izamtana an adaiha fa akhazaha sultan qahran hukima bi annahu bari'at zimmatuhu. Jadi kalau ngambil zakat itu kan dipaksa ya, khuz min amwalihim. Misalnya kita disuruh zakat, ambilnya dipaksa, sah nggak? Ya sah aja, sah aja. Walakin anna Aba Yusuf al-Qadi kana yahibu malahu li zaujatihi akhir al-haul wa yastauhibu malaha isqatan li zakah. Fa hukiya dzalika li Abi Hanifah rahimahullah. Diceritakan bahwa Aba Yusuf al-Qadi adalah menghibahkan hartanya kepada istrinya di akhir haul. Ini besok keluar zakat, misalnya kambing 40, besok keluar zakat. Sekarang dia kasih bininya aja tuh kambing. Dikasih bininya kan tinggal 39 besok. Kena nggak Pak? Kena nggak? Ya. Kata Abu Hanifah kepada Aba Yusuf, faqala zalika min fikhihi. Itu alim dia. Itu dari fikihnya. Jawaban fikih wasodako. Benar dia. Yang 39 nggak kena. Menurut fikih nggak kena lah. Fa inna zalika min fikhi dunya. Itu masih fikih dunia.
Walakin madarratuhu fil akhirah a'zamu min kil jinayah. Tapi di akhirat ntar tanggung jawab. Ngapa lu kasih istri? Di akhirat masih ada tanggung jawab. Nah, ini udah Fikih dunia bener fikih dia. Kalau fikih batin itu fikih zohir. Fikih zohir nggak wajib zakat. Fikih batin. Walakin madarratu fil akhirah a'zam min kulli jinayah wa mislu hadza huwa ilmu dhar. Bener nggak kata-kata ilmu dhar. Nah, ini bagi orang yang waro ya. Fikih bolehin halal, ada dalil halal tapi jangan ambil yang haram ya. Secara fikih boleh, enggak keluar zakat. Bener. Zalika min fikhi wa shadaqah kata Abu Hanifah. Bener dia itu jawabannya. Dia bener, enggak wajib zakat. Tapi masih ada tanggung jawab di hadapan Allah. Ini namanya fikih batin ya. Salah lagi. Ya. Fama sampai di mana tadi ya? Wa min haulai udah sampai situ deh ya. Udah rasanya udah taban. Sampai wa minhum man iktasara ya. Al khilaf, tapi itu juga udah masuk sebetulnya tadi penjelasan tadi. Iya. Udah nanti kita tinggal nerusin wa firqatun ukhra istaghalu bi ilmil kalam. Iya. Ya. Al-Fatihah.